Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 29 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel melihat takhta-takhta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Takhtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia diantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Malaikat-malaikat Allah. Hari ini 29 September, gereja merayakan pesta malaikat agung, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael adalah salah satu malaikat agung dan panglima bala tentara surga. Mikael berarti siapa seperti Allah. Allah yang maha kasih, maha agung, dan maha penyelenggara. Dalam iman Kristen, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh. Bangsa Israel memandang Mikael sebagai pembelanya dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Sebagaimana Israel, demikian juga gereja senantiasa memandang Mikael sebagai pelindung, pembela gereja dalam penganiayaan,
godaan, dan perpecahan. Malaikat Gabriel disebut juga Jibrail, yang berarti kekuatan Allah. Dalam tradisi Kristen, Malaikat Agung Gabriel dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Puncak dari peranan Gabriel nampak dalam kisah kunjungannya kepada Bunda Maria, darah murni yang terpilih. Kata malaikat itu, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Malaikat Rafael berarti obat Tuhan, tabib Allah atau Tuhan menyembuhkan. Kisah terkenal mengenai malaikat Rafael sebagai tabib Allah terdapat dalam kitab Tobit. Di sana Rafael tampil sebagai teman seperjalanan. Malaikat Tuhan Rafael diutus untuk menyembuhkan mata Tobias dari kebutaannya dan membebaskan Sarah, putri Raguel, dari gangguan roh jahat. Rafael dihormati sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya, serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Saudara-saudari terkasih, malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael adalah malaikat-malaikat agung yang diciptakan Allah dan berperan juga dalam kehidupan manusia. Malaikat selalu dekat dengan Allah dan hidup dalam hadirat Allah. Kisah-kisah dalam kitab suci mengangkat tentang peran ketiga malaikat agung ini. Mereka dekat dengan Allah serta dekat juga dengan manusia. Saudara-saudari terkasih, para malaikat adalah perpanjangan tangan Allah yang intinya diutus Allah untuk mendampingi manusia agar manusia selamat sampai kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Di sini tampak betapa para malaikat melayani Tuhan Yesus, Sang Putra Allah, yang mempersatukan dan mempertemukan Allah dengan manusia. Yang menyelamatkan manusia hanyalah Yesus Kristus. Para malaikat itu melayani agar kita selalu dapat bersama Tuhan dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersyukur sebab Tuhan menganugerahkan para malaikat agung bagi kebaikan kita. Betapa Tuhan mengutus siapa saja, menggunakan jalan dan sarana apa saja, yang tujuannya agar kita sungguh-sungguh mencapai keselamatan. Namun kita pun diutus agar dapat berperan sebagai malaikat satu sama lain. Artinya, marilah kita hadir bagi sesama untuk membantu sesama kita mencapai keselamatan bersama di surga. Kita diharapkan agar saling membantu satu sama lain, saling melindungi dan menolong, agar kita sama-sama masuk dalam kemuliaan surgawi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami mohon agar para malaikat-Mu menjaga kami, supaya kami tetap setia dan taat kepadamu, serta melindungi kami di jalan menuju keselamatan. Semoga demikian. Amin.